Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam channel Kutuban, kumpulan tutorial buat Anda. Kali ini kita di tutorial yang ke-16 ya. Di sini saya akan berbagi materinya tentang mata pelajaran Informatika kelas 8 semester 2 tahun 2021 ya, dampak sosial TIK. Jadi buat yang sedang menyaksikan ya, siapa tahu di sini ada kelas 8 yang sedang menyaksikan, silakan simak materi ini, mudah-mudahan sedikitnya ini bisa menambah wawasan tentang mapel informatika. Baiklah, dampak sosial TIK. Mengenal perkembangan komputer. Sejarah komputer. Ya, jadi sejarah komputer ini ya berasal dari bahasa Latin computare ya, yang berarti menghitung. Tapi dengan seiring perkembangan zaman dan teknologi, maka ya peran komputer tidak lagi sebagai alat untuk menghitung ya, terus berkembang ya, sehingga yang tadinya ya ada beberapa generasi komputer ya. Di sini terlihat ya ada komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini pada tahun 1941 sampai 1952. Jadi komputer generasi pertama memiliki ciri khas ya. Memiliki ciri khas. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya yaitu satu, instruksi-instruksi yang ditulis untuk komputer generasi pertama dibuat secara khusus untuk fungsi atau tugas tertentu saja. Yang kedua, ukuran komputer sangat besar karena pada zaman itu masih memakai tub vakum dan silinder magnetik sehingga memerlukan ruangan yang sangat luas. 3. Boros energi listrik dengan kecepatan komputasi yang sangat rendah. 4. Kode mesin yang rumit dan sulit dipahami, menjadikan hanya beberapa orang saja yang dapat mengoperasikan komputer di zaman itu. 5. Belum mengenal adanya sistem operasi dan bahasa pemrograman. Nah, itulah ciri-ciri komputer generasi pertama ya. Komputer generasi pertama ciri-cirinya seperti yang sudah disebutkan tadi. Kemudian di komputer generasi kedua ya. Di komputer generasi kedua ukuran komputer sedikit lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Penemuan teknologi transistor untuk menggantikan tub vakum dan silinder magnetik di tahun 1948 memberikan peranan penting terhadap ukuran komputer dan performansinya ya. Namun pemakaian transistor pada komputer baru dimulai secara massal 8 tahun kemudian di tahun 1956. Ya, sehingga komputer generasi kedua dimulai sekitar tahun 1952 atau 1956. Komputer generasi kedua mulai relatif lebih hemat energi dan relatif lebih cepat performance dan komputasinya. Hal yang masih disayangkan adalah komputer generasi kedua masih terbatas untuk superkomputer saja dan menyebabkan
hanya kalangan tertentu saja yang dapat memiliki dan menggunakan komputer. Contohnya sebagai berikut, seperti ada perguruan tinggi, perusahaan, dan pemerintahan. Oke, lanjut, yaitu komputer generasi ketiga. Ya, komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1958 sampai 1970. Pada komputer generasi ketiga ini mulai ditemukan IC, ya, Integrated Circulator, yang segera menggantikan fungsi dari transistor. Jadi, peranan IC di dalam sejarah komputer sangat besar. IC ini mampu menekan panas yang dihasilkan komputer, mampu mengintegrasikan komponen ke dalam satu chip, sehingga menjadikan ukuran komputer makin kecil dan relatif tidak cepat panas. Kemudian, komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh komputer generasi ketiga. Ya, jadi komputer generasi keempat ini dimulai tahun 1970 ya sampai 1980. Pada era ini, sistem operasi untuk penggunaan pribadi mulai berkembang. Seiring makin banyaknya tersedia komputer pribadi atau PC, ya, personal komputer dengan harga terjangkau. Dan hal lainnya lagi adalah mulai adanya kemudahan di dalam pemakaian komputer, antara lain dengan tampilan GUI. Apa itu GUI? Yaitu Graphic User Interface yang mudah digunakan, pemakaian mouse, dan lain-lain. Kemudian komputer generasi kelima. Ya, komputer generasi kelima, era ini telah kita rasakan di saat ini. Banyak negara maju di dunia berlomba-lomba menciptakan komputer generasi kelima ini. Adapun beberapa hal yang menjadi ciri khas komputer generasi kelima antara lain implementasi kecerdasan buatan pada komputer, serta kemampuan untuk melakukan analisa, penentu keputusan, sensor, menyajikan virtualisasi 2 dimensi ke 3 dimensi, dan lain-lain. Kemudian berikutnya, mengenal media sosial dan dampaknya. Ya, apa sih media sosial? Ya, mungkin sebagian sudah tahu, ya. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan dapat menciptakan isi berupa blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Kemudian, blog, jejaring sosial, dan wiki itu merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Kadang ada pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial, dan media sosial itu sendiri menggunakan teknologi yang berbasis web yang dapat mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Lanjut, kemudian media sosial mempunyai ciri-cirinya. Ya, media sosial mempunyai ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri media sosial, 1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke berbagai banyak orang. Kedua, pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui suatu gatekeeper.
3. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya. 4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Oke, selanjutnya fungsi media sosial. Jadi, dalam peranannya, media sosial ini saat ini telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Hal ini yang membuat media sosial diantaranya sebagai berikut, ya, sehingga bisa dikatakan bahwa fungsi dari media sosial adalah, ya, 1. Mencari informasi, berita, dan pengetahuan. Media sosial berisi segudang informasi, berita, ilmu pengetahuan, dan kabar terkini. Malah informasi-informasi tersebut lebih cepat menyebar melalui media sosial dibanding media elektronik seperti TV. Kemudian, adapun fungsi media sosial yang kedua, mendapat hiburan. Perasaan sedih, stres, jenuh adalah perasaan yang bisa menimpa siapa saja tergantung kondisi. Salah satu upaya yang dilakukan seseorang jika ia merasa jenuh, sedih, stres, dan kesepian adalah mendapatkan hiburan dengan berkunjung ke media sosial. Ya, tentu bukan hanya hiburan untuk mengisi kekosongan waktu dan pikiran, tetapi juga mendapatkan hiburan sesuai dengan apa yang ia sukai. 3. Ya, fungsi media sosial yaitu komunikasi online. Ya, jadi dengan memanfaatkan media sosial atau jejaring sosial, semua orang bisa melakukan komunikasi secara online yang disebut dengan seperti chatting, pemberitahuan kabar dan undangan. Bahkan bagi mereka yang sudah terbiasa, komunikasi dalam media sosial lebih efektif daripada melalui telepon. Ya, langsung saja kita langsung ke nomor 4. Fungsi media sosial yaitu interaksi online sesama teman. Karena memang yang digunakan untuk sosial dan publik, maka berbagai aktivitas online pun bisa dilakukan di sini. Ya, interaksi online dari satu orang kepada orang-orang lainnya. Interaksi sosial ini bisa berupa update status, memberikan komentar, nambah teman baru, dan lain-lain. Jenis media sosial, ya, banyak jenis media sosial yang sering digunakan. Terutama ada Facebook, ya. Facebook, siapa yang tak kenal dengan situs ini? Ya, logonya pun kini banyak dipasang di iklan. Ya, di iklan produk manapun. Semua kalangan pun dari semua jenjang setidaknya pernah mendengar jejaring sosial paling terkenal ini, yaitu Facebook. Adapun kelebihan Facebook, ya, Facebook ini memiliki kelebihan juga mempunyai kerugian. Ya, kerugian dari Facebook, 1, dapat mengurangi waktu efektif kalian karena kalian bisa bermain Facebook berjam-jam. Kedua, pornografi. Facebook sangat memungkinkan untuk penyebaran foto-foto yang berbau pornografi. 3, dapat menghabiskan uang kalian. Bisa saja kalian bermain berjam-jam dan dapat menghabiskan uang kalian. 4, tugas sekolah tidak dihiraukan. Ya, tugas sekolah tidak terhiraukan. Para pelajar rela menghiraukan belajarnya demi bermain Facebook. Ya, kemudian kerjaan tidak dihiraukan karena para pekerja Facebook sangat penting sehingga pekerjaan sering terganggu akibat Facebook. Kemudian yang keenam, menimbulkan pertengkaran keluarga karena status di Facebook tidak diganti sesuai dengan kenyataan. Pertengkaran bisa terjadi pada keluarga kalian akibat bermain Facebook. Selain kerugian, adapun
keuntungan dari Facebook. Apa itu keuntungannya? Menjalin silaturahmi, tempat belajar, refreshing, untuk bisnis, tempat curhat, dan banyak fasilitas yang lainnya yang bisa kita nikmati ya. Kemudian ada lagi apa? Jenis media sosial lainnya yaitu Twitter. Ya, ada Twitter, ya, kemudian ada YouTube, ya, mungkin sekarang sudah banyak yang memiliki akun-akun YouTube, ya, apalagi dengan ketentuan lainnya, ya, dengan menggunakan media YouTube ini bisa meraup keuntungan, ya, jika ada syarat-syaratnya tentunya, ya. Itu YouTube, kemudian ada lagi Instagram, dan kemudian ada lagi WhatsApp, ya. Nah, inilah jenis media sosial, ya. Ada di sini disebutkan ada 5, ya. Kemudian dampak positif menggunakan media sosial, ya. Apa sih dampak positif menggunakan media sosial? Nah, ya, dampak positif menggunakan media sosial, satu, memperbanyak teman. Dengan menggunakan media sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun, dari berbagai penjuru dunia. Kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan, bertukar pikiran, saling mengenal budaya dan ciri khas daerah masing-masing. Kemudian yang kedua, memudahkan promosi. Ya, jika ada teman-teman di sini yang sedang menyaksikan acara ini memiliki sebuah produk, ya, atau jualan gitu, ya, dengan media sosial ini bisa digunakan untuk mempromosikan. Kemudian yang ketiga, sarana mengembangkan keterampilan dan sosial. Apa maksudnya? Jadi dengan adanya media sosial, ya, kalian bisa mengasah keterampilan teknis dan sosial, ya, yang bisa kalian pelajari, ya. Hal ini sangatlah penting karena tidak ada batasan usia, semua orang butuh untuk berkembang. Yang keempat, yaitu mudah mengakses informasi yang sedang up to date. Sosial media juga memudahkan kita menggali semua jenis informasi yang ter-up to date ataupun informasi yang telah lampau. Karena tak setiap orang akan melihat portal-portal berita dan pastinya akan lebih sering mengecek akun-akun sosial media mereka. Maka itu, terkadang di sosial media juga membahas isu-isu yang sedang in saat itu dan pastinya ramai untuk diperbincangkan oleh orang-orang dalam sosial media. Oke, berikutnya yaitu sebagai wahana mencari penghasilan. Jadi, dengan memanfaatkan sosial media yang berjualan secara online, tentu saja keuntungan yang menjanjikan. Dengan cara ini, juga bisnis yang dijalankan semakin luas pasarannya, bukan hanya target pasar nasional, bahkan internasional. Sosial media juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat bisnis yang cukup laris manis saat ini, terlebih bagi yang menggunakan sosial media sebagai toko online dan merasakan manfaat online, baik itu penjual maupun pembeli, ya. Ada dampak positif, tentu ada dampak negatifnya, ya. Apa itu dampak negatifnya? Satu, kecanduan, ya. Satu, kecanduan. Seperti apa? Contoh, kita menggunakan situs di jaringan sosial seperti, mohon maaf, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, atau yang lainnya. Bisa membahayakan karena memicu orang untuk mengisolasikan diri. Meningkatnya pengisolasian diri dapat mengubah cara kerja, ya, jadi membingungkan respon kekebalan, level hormon, fungsi urat nadi, dan merusak performa mental. Kemudian tindakan kejahatan, ya, seringkali kita mendengar adanya penipuan lewat media sosial. Ada juga yang menggunakan untuk promosi prostitusi secara online. Tentu saja hal ini menjadi pro dan kontra dalam penggunaan sosial media. Pentingnya mewaspadai apa-apa saja yang akan kita posting di dalam sosial media agar tidak menimbulkan niat-niat jahat nantinya, seperti penculikan yang dikarenakan Facebook atau pengintaian seseorang sehingga pelecehan seksual. Lanjut, yang ketiga yaitu terganggunya perkembangan dalam lingkup sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup tanpa kehadiran manusia lainnya.
Hal ini mengharuskan kita untuk saling berinteraksi dengan baik antar sesama. Jika kita sibuk dengan sosial media, bagaimana interaksi yang baik akan terjalin? Waktu yang seharusnya kita gunakan untuk bertatap muka langsung dan mengobrol habis, terpakai untuk berselancar di dunia maya. Keempat, pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Ya, makanya harus hati-hati. Kemudian 5, mengganggu kesehatan tubuh. Ya, jika mata kita terlalu sering melihat layar HP atau smartphone ya, maka akan menimbulkan masalah yang serius. Setelah itu, terlalu lama bermain gadget akan menimbulkan stres pada otak. Tentu, hal tersebut akan berpengaruh pada kesehatan tubuh. Jika otak stres, maka tubuh akan rentan terkena berbagai macam penyakit ya. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik, kepada teman-teman, atau kepada siapapun yang sedang menyaksikan video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak kekurangan yang ada pada video ini, ya kami mohon maaf. Mudah-mudahan kami bisa memperbaikinya di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.